Kok bingung sekali ya? Ngapain itu? Anda kalau bingung udah pantas karena Anda udah muslim, cocok. Hanya kebingungan di Anda. Kalau kami tidak bingung, ya. Makanya Anda masih muslim. Jadi Bunda Maria melahirkan Tuhan, Tuhan terus anaknya Tuhan itu, anaknya dia. Betul. Bagaimana efeknya? Oke. Karena batas umur Oke, jangan terlalu kepanjangan muda. Pak. Pertanyaannya jangan terlalu banyak. Bagaimanakah Tuhan Yesus mempraktekkan Taurat dalam hidupnya dengan tidak berpoligami? Satu. Ya, dia datang sebagai manusia dengan tidak berwajah asam kepada manusia buta yang dia temui. Ya, yang menciptakannya masih kecil, masih bayi bisa menciptakan langit dan bumi gitu. Sebelum bayi dia telah ada, kan udah saya bilang. Sebelum dunia ini ada dia telah ada, bukan bentuk bayi, Bang. Alah, saya ini kan makanya dengerin dulu ya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Selamat datang di channel Juru Selamatku. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan bagikan tentang kebenaran Tuhan kita yang besar, dahsyat, dan penuh kasih. Pembahasan kali ini akan disampaikan oleh apologet Kristen yang sangat luar biasa, yaitu Saudari Agatha. Beliau akan berdiskusi dengan beberapa umat muslim yang bertanya tentang iman Kristen. Banyak sekali pertanyaan yang dilontarkan dari umat muslim kepada Saudari Agatha. Namun umat muslim ini banyak yang bingung dan inginnya ngotot. Tanpa panjang lebar, saya ajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk melihat diskusi yang sangat menarik ini. Tentunya bisa menambah wawasan serta menguatkan iman kekristenan kita. No. Oke, halo Hamzah. Halo. Halo, salam. Halo. Islam Kristen, Pak? Islam. Ya, jangan mau bertanya apa, Pak. Teman-teman yang di live chat jangan lupa tap-tap terus sama nge-give ya, biar akun kita ini tegang 70 tahun. Oke, silakan bertanyalah. Thank you, Bang Pisces. Tanya. Emang yang Mbak nampak gua Allah itu berubah jadi manusia? Rasul-rasul melihatnya, bangsa Israel melihatnya. Oh, ya Allah. Maria yang pertama sekali tahu. Siapa Maria, ibunya Yesus ya? Ya, betul. Oh, berarti Maria itu dia lahir Tuhan. Ya, melahirkan kemanusiaan Tuhan. Oh, lahir Tuhan, habis dia sembah lagi, terus Maria mati itu. Makanya paham dulu, Maria itu melahirkan kemanusiaan Tuhan yang sudah dia sembah sebelum keilahiannya itu mengambil rupa manusia dari rahimnya. Jadi Maria ini sudah menyembah Yesus sebelum malaikat itu mengabarkan kepadanya dan meminta izin bahwa kemanusiaan dari Sang Firman ini akan diambil dari rahimnya yang perawan. Berarti Maria ibunya Yesus. Yesus hambanya Tuhannya. Yesus. Iya. Jadi Bunda Maria itu adalah hambanya Yesus dan juga ibunya Yesus. Kok bingung sekali ya? Ngapain itu? Anda kalau bingung udah pantas karena Anda udah muslim, cocok. Hanya kebingungan di Anda. Kalau kami tidak bingung, ya. Makanya Anda masih muslim. Jadi Bunda Maria melahirkan Tuhan, Tuhan terus anaknya Tuhan itu, anaknya dia. Betul. Terus Tuhan itu nanti dia mati nanti, berarti Yesus durhaka dong nanti. Durhakanya di mana? Dia ngambil nyawanya Bunda Maria? Oh enggak, saya sudah bilang tadi kalau kamu nyimak, yang mencabut nyawa manusia itu tidak ada. Manusia itu mati karena kodrat keberdosaan yang dilimpahkan oleh Adam dan Hawa. Jadi ketika manusia mati bukan Tuhan yang nyabut, sayang. Ya, ini makanya saya bilang, Anda punya teologi nyawa manusia dicabut-cabut ini dari mana? Dari mana? Ini tidak ada di dalam teologi kami. Manusia mati dicabut-cabut nyawanya. Ini kan bukan singkong. Iya, ya, Mbak. itu teologi Anda. Iya, Mbak. Maksudnya gini, mati itu iblis yang cabut ya, bukan Tuhan ya? Bukan. Manusia itu mati karena kodrat manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa ini mengalami dampak kematian. Jadi mati itu adalah upah dari dosa manusia pertama, yaitu Adam.
Berarti Yesus juga mati, dia dosa juga lah. Tidak, kalau dia Tuhan, dia memang menyerahkan nyawanya sendiri, dia sengaja mati. Tadi kan udah saya jawab. Ih, kok bodoh kali Tuhan. Saya bukan bodoh, kan saya udah saja bilang. Yesus itu mati kenapa, Mbak? Dia mati oleh kehendaknya sendiri. Di Yohanes 10, gini, Bang. Kamu lebih bodoh ketika kamu mengatakan demikian. Sekarang saya tanya, kekasih Allah siapa? Kok pakai Kekasih logika Allah aja? siapa? Nabi Muhammad kan? Kekasih Allah Nabi Muhammad. Kekasih Allah itu Nabi Ibrahim juga kekasih Allah. Oke, Semuanya- kenapa semua- kekasihnya dicabut nyawanya sama Tuhanmu? Masa kekasihnya kok dicabut nyawanya? Nah, ini logikamu gimana? Itu makanya. Sekarang saya tanya, Nabi yang dikatakan kekasih Tuhanmu, ini kenapa Mbak, usah dicabut kasih- nyawanya? Kenapa Mbak, tak usah kekasihnya kasih- dicabut? Dikasih nonaktifkan ini Maiku lah. Iya, coba Anda jelaskan dulu, kenapa kekasihnya Tuhanmu ini dicabuti nyawanya? Dia kan Kenapa dia manusia. tega? Pas- Iya. pas Tuhan lah. Oh, giliran saya menjelaskan Tuhan saya mati karena kehendaknya sendiri, nggak boleh suka-sukanya. Itu kan Mbak bilang suka. Gini, kekonyolan Anda ketika Anda menjawab pertanyaan teologis dengan jawaban suka-sukanya. Ini, sekarang saya tanya, apa alasan Tuhan Anda mencabut nyawa kekasihnya? Kenapa dia tega? Kenapa dia jahat seperti itu? Berarti Maria itu Tuhannya- Aduh, jangan hambanya seperti Yesus ya? itu. Jangan seperti itu. Itu dulu, pikirkan dulu. Pikirkan dulu, ini kenapa kekasihnya juga dicabutin? Na 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 no 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 no. Kok enteng banget jawabnya? Suka-sukanya lah. Nah, ini juga suka-sukanya Tuhan saya lah. Dia mau mati mau enggak, suka-sukanya. Takut. La 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 la. Gimana kalau saya juga jawab gitu? Kenapa Tuhan mau mati? Suka-sukanya lah. Mau apa? Oke. Kita naikin lagi yang lain. Nah, 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 nah. Jangan Thank you, Bang lah, Suara. Mbak. Oke, kenapa ilahmu dengan seenaknya, suka-sukanya seperti jawabanmu tadi, mencabut-cabut nyawa kekasihnya? Apa alasannya? Kekasih itu umat ini Mbak. Kekasih itu berarti orang itu disayangi sama Allah. Lo Termasuk Nabi Isa disayangin kok juga. dibiarin mati? Disayangin kok Termasuk- dibiarin mati? Dia kan manusia. Oke. Baik, sama seperti Kristus yang adalah kasih. Kenapa dia mati? Karena dia mengasihi umatnya. Sehingga melalui kematiannya, dia menyelamatkan orang-orang mati dan menyelamatkan orang-orang hidup. Melalui pengorbanannya. Seperti itu. Itu dia jawabannya. Good. Karena kasih. Makanya Yesus itu mati. Kenapa? Karena kasih. Harusnya yang saya menanggungkan dosa saya yang saya perbuat ditanggungkan oleh Tuhan saya. Itu kasih. Nah, makanya namanya kekasih, ya. Udah gitu. Disayangi kok saya nggak ikutan, takut saya bacanya. Berat, saudara. Gitu ya. Nah, kita naikkan lagi yang lain ya. Kekasih yang tak Bayang menang aja lah. dianggap. Nanti kau pistun lagi ya. Kok nyerah, Bang? Saya kalau ngejawab nggak diterima, kira dibalikin nyerah. Aduh, janganlah menyerah, ya kan? Tetap pertahankan iman Anda. Oke, kita naikkan lagi yang lain, ya. Tetap ya menjunjung tinggi toleransi ya teman-teman ya. Jadi itu iman Anda, yaitu imani. Iman saya, biar saya imani. Jangan rusuh-rusuh kali, heboh kali sama iman orang. Halo ya Sri.
Halo kakak. Islam Kristen bang. Alhamdulillah Islam. Ya silakan bang. Ada yang mau ditanya? Mungkin ada yang mau didiskusikan, boleh? Begini kak ya, mau ditanyain. Tadi kakak menyampaikan bahwasanya kelahiran Yesus itu kemanusiaannya Tuhan, kan seperti itu. Namun sejauh mana kakak melihat keilahian Yesus itu di saat dia lahir itu jelas dirasakan oleh seluruh manusia? Apa dalilnya? Karena di saat kita melihat dari mulai Yesus belajar sampai dia umur 35 tahun, bagaimana dia mempraktekkan Taurat dalam kehidupan dia, dan bagaimana dia memberikan keilahiannya tersebut, bagaimana efeknya. Oke. Karena batas umur Jangan terlalu kepanjangan muda. Pak. Pertanyaannya jangan terlalu banyak. Bagaimanakah Tuhan Yesus mempraktekkan Taurat dalam hidupnya? Dengan tidak berpoligami, satu. Ya, dia datang sebagai manusia dengan tidak berwajah asam kepada manusia buta yang dia temui. Ketika dia bertemu dengan manusia buta, ya, ada di dalam Alkitab dan ini ada tertulis ya. Dia bukan berwajah masam. Berpaling bukan seperti itu, seperti yang di Abas ayat 1-2, tetapi melainkan dia mencelikkan mata orang itu, dia membuat mata dan dia bisa membuatnya jadi melihat. Keilahian sekaligus Taurat itu dia lakukan di dalam satu perlakuan, ya, dengan membuat biji mata dan bisa melihat. Taurat itu menghormati orang lain, mengasihi orang lain, itu dilakukan Tuhan Yesus. Ya, Ini jelas. sepakat. Di dalam Galatia 6:4 ayat 4, setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari perawan Maria dan takluk terhadap Taurat. Nah, dan Yesus itu juga ya, di dalam kemanusiaannya, dia itu benar-benar menjadi sepenuhnya manusia, menjadi seorang imam. Tugas imam itu mengajar. Ya, contoh, ada janda lagi pendarahan, bukan dikawinin, bukan diew-ew ya, melainkan disembuhkan. Ya, itu jelas real. Ya, anak-anak dia kasihi, dia beri makan, bukan malah dinikahi. Ini jelas Taurat itu sangat nyata dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia memberi makan orang, bukan malah minta makan atau minta upeti kepada orang lain. Ya, jadi keilahiannya itu sangat luar biasa dia lakukan. Yang paling mutakhir adalah itu tadi, mencelikkan, membuat biji mata bagi orang yang buta. Bukan malah diasamin. Terlalu ilahi dan terlalu Taurat. Tuh bang, itu aja. Contoh kecilnya itu tadi. Ketemu orang Tunggu buta, sebentar kak ya, dibikin matiin matanya. mikrofonnya. Oke, silakan. Aduh, jangan nanyain Taurat deh sama Tuhan Yesus, kebentur. No, I ain't gonna anyway. Na 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 na. Yeah. Bahkan ya, yang paling keren adalah ketika dia dilahirkan, itu ada 3 orang majus. 3 orang majus itu, thank you Bang Pisces. 3 orang majus itu adalah raja. Nah, raja ini sujud menyembah dia. Jadi dia sebagai ilahi, dia tidak bilang, "Hai, akulah Tuhan, sembahlah aku." Nggak perlu ngomong gitu, dia udah disembah. Ya kan? Keren sekali Tuhan Yesus ini, luar biasa. Ketika orang menghajarnya, menamparnya, memfitnahnya, dia tidak membalas, bahkan dia tidak mengadakan mubahalah. Kalau kamu memang benar, mari kita lakukan sumpah mubahalah. Nggak gitu Tuhan Yesus. Ya, dia diam dalam kebenarannya dan membuktikannya tepat pada waktunya. Ini keren sekali Tuhan saya. No, I ain't gonna anyway. Iya, dia tidak mengatakan, kalau kamu melawan saya, halal darahmu. Gak pernah Tuhan Yesus seperti itu. Na 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 na. Yeah. Oh.
Oh. No 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 no. Loh, kemana bapak itu? Dia nge-mute sendiri dan dia cabut sendiri ya. Keren, betul-betul. Keren banget. Tuhan Yesus tuh keren banget, luar biasa. Halo, Pak Dewa Sakti. Oh, Mak, ngeri. Jangan lupa tap-tap terus ya, teman-teman ya. Thank you, Bang apa nih? Ya, Bang Plural sama Bang Jawa. Mama Toko, thank you. Na 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 na. Halo Oni Yuwo. Halo. Oni Yuwono 08. Hello. Na 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 na. No 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 no. Na. Shalom semuanya. Salam. Oke, kita naik ya. Kita naikin ya. Na. Mana ya? Oke, udah ada suaranya ya. Oke, bentar. Oke, kita naikkan yang lain ya. Oh, nih udah ini kirim permintaan ya. Halo. Sugiyarti. Oke. Halo Sugiyarti. Halo FJ. Selamat Silakan, siang, FJ. selamat sore. Ya, selamat siang Pak. Pertanyaan saya tidak berkaitan dengan Tuhan Yesus maupun siapapun itu. Pertanyaan saya berkaitan dengan iblis dan Nabi Adam. Kenapa iblis diturunkan ke bumi? Karena dia tidak mau menyembah Adam. Alasan apa yang bisa kakak jawab, silahkan. Tidak ada, itu nggak teologi kami. Itu bukan teologi kami, apa mau saya jawab? Tidak pernah ada dikatakan Adam diturunkan dari bumi. Adam memang udah ada di bumi dan Adam tidak pernah disuruh, iblis tidak pernah disuruh menyembah Adam. Itu teologi saya. Itu nggak ada dalam kitab kami. Itu kitab Anda mungkin. Silakan loh. Itu dia turun sendiri ya, apa alasannya ya? Nggak ada, karena itu memang nggak ada. Itu bukan teologi kan, orang Israel dan orang Kristen nggak punya itu semua. Ini data dari mana saya bingung ya kan gitu. Assalamualaikum. Sorry ke mute ya. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Maaf Bun, aku mau tanya. Ya, ini Tuhan Bunda kan punya ibu tuh. Kemanusiaannya punya ibu, keilahiannya tidak punya ibu. Ya berarti punya bapak juga ya. Keilahiannya itu memiliki bapak yang adalah Allah. Tapi kemanusiaannya itu tidak punya bapak. Nah mau tanya lagi aku. Boleh. Iya kata ibu ya. Tuhan itu Maha Pencipta kan? Betul. Tapi kan sebelum dilahirkan udah ada langit, ada bumi, itu gimana itu? Ya dia yang menciptakan. Kan dia masih Tuhan bayi. Masih Tuhan bayi saya dia. Iya, Tuhan saya itu sebelum dunia ini ada telah ada. Datanya itu ada di Yohanes 17 ayat 24. Yohanes 17 ayat 5. Jadi kemanusiaannya itu yang baru dilahirkan 2000 tahun yang lalu. Keilahiannya itu adalah Allah. Iya, berarti Allah itu berwujud itu Allah itu ada mengambil wujudnya. Iya, Allah itu tentu wujud. Kalau Allah tidak wujud, berarti Allah nggak ada dong.
Dia yang menciptakannya masa masih kecil, masih bayi bisa menciptakan langit dan bumi gitu. Sebelum bayi dia telah ada, kan udah saya bilang. Sebelum dunia ini ada dia telah ada, bukan bentuk bayi, Bang. Allah saya ini kan, makanya dengerin dulu ya. Allah saya ini adalah pencipta. Dia itu mewujud menjadi manusia atau menjelma menjadi manusia itu 2000 tahun yang lalu. Tapi itu Sebelumnya bapaknya dia adalah siapa? Allah. Kalau ada bayi berarti ada Allah. bapak. Kalau ada Enggak. ibu pasti ada bapak. Berarti punya ibu Lalu- punya bapak itu. Lalu saya tanya, Adam siapa bapaknya? Nah, Adam siapa bapaknya kalau gitu? Karena Anda tolak ukur bayi dilahirkan itu ada bapak, ada Iya, ibu gitu kan? iya. Kan tadi udah saya jelasin. Bapaknya siapa Allah saya gitu? itu kan sudah saya jelaskan. Allah itu adalah sang prima causa, sang penyebab, sang pencipta. Dia telah ada sebelum dunia ini ada. Dia menjelma menjadi manusia itu 2000 tahun yang lalu. Jadi Yesus ini telah ada sebelum dunia ini ada. Dia hanya menjelma saja. Berarti jadi anak ajaib gitu ya? Bukan, dia menjelma menjadi manusia. Anda mengerti menjelma nggak? Iya, menjelma jadi bayi gitu ya. Jadi masih bayi udah Menjadi bisa. manusia. Jadi sebelum jadi manusia itu bisa menciptakan langit dan bumi gitu. Sebelum jadi manusia dia adalah pencipta, termasuk yang menciptakan kamu dan nabimu. Sekarang saya tanya Anda, pencipta Anda diperkenalkan oleh nabi Anda tahun berapa? Ya kan, Pencipta Anda ada tahun berapa? kan kita mah wallahu alam ya kan kita mah dilahir Jawabannya walau alam. Jawabannya kalau walau alam ya mau kayak gimana lagi? Kita mau nanya apa? Nanya aja jago, ditanya walau alam. Kan saya nggak bawa jaring-jaring, kenapa macet? Jadi jangan kalian itu sembarangan bertanya, ditanya balik kalian nggak sanggup. Kan udah saya bilang, kalian kalau bertanya, tempatkan juga pertanyaan itu kepada kalian, iman kalian, kepada Tuhan kalian. Ini yang namanya perbandingan gitu loh. Jadi kamu juga jadi cerdas gitu. Kalau kamu bisa menanyakan itu kepada Tuhan saya, kenapa tidak kamu tanyakan kepada Tuhanmu? Kalau pertanyaan-pertanyaan botol kayak gitu sih, percuma dong. Sulit saudara. Jangan lupa tap-tap terus ya teman-teman ya. Ini kita naikkan yang lain. Halo, Ibrahim. Halo. Pak, Islam Kristen Pak. Oh iya, Ibrahim itu Islam. Oke, silakan Pak. Ada yang mau ditanya? Ya, hanya satu pertanyaan saja. Habis itu biar turunkan saya ya. Satu pertanyaan aja, boleh? Oh ya boleh, silakan. Oke. Yang kita baca di Injil Yohanes 17 ayat 3. Nah, di situ dikatakan inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka hanya mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, serta mengenal Yesus yang diutus oleh Allah. Jadi yang sebenarnya Yesus itu Tuhannya itu berarti ayat ini, firman ini batal secara Alkitabiah. Batalnya gimana? Apa yang membatalkannya? Ada nggak dalil membatalkannya? Ya, maksudnya kalau Yesus itu Tuhan. Ini kan bukan Yesus, bukan Tuhan. Yesus itu Di utusan mana? Allah. Ya, Sebagai Rasul. dia diutus. Di mana dikatakan dia bukan Tuhan? Ini jelas di sini satu-satunya. Mana dalilnya? Ini yang saya Dalilnya baca dia di bukan Yohanes Tuhan di mana? Yohanes Dalilnya dia 17 bukan. ayat 3. Saya tanya di mana tulisan Yohanes 17 dia ayat bukan 3. Tuhan? Oke, pertanyaan saya. Yohanes 17 Dalil ayat dia 3. bukan Tuhan di mana? Mana dikatakan Di bukan Tuhan? sini. Di mana Ya, coba? di sini. Saya nggak ada. Yohanes Saya tidak 17 ada. ayat 3. Coba dibacakan. Tuhan adalah Allah. Coba dibacakan. Dibacakan di mana lagi? Ya, di mana dikatakan Yesus bukan Tuhan? Ini di sini. Yesus itu adalah utusan Rasul Di Nabi. mana? Nah, ini berarti Anda belum 17 baca ayat yang 3. ini.
Nih, Yohanes 17 1 ayat Korintus 3. 8 ayat 6 dikatakan ini. Dan Tidak kau baca sendiri di Nah, situ. dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Ini ada dalilnya, di mana bukannya? Di mana bukannya? Kata bukannya aja nggak ada. Di mana dia batal jadi Tuhan? Ya, begitulah penjelasan dari Saudari Agatha. Bagaimana menurut pendapat Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian setelah melihat video tersebut? Tentu kita semua pasti merasa terberkati dan juga menambah wawasan tentang Juru Selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama belajar terus tentang kebesaran dan kebenaran Tuhan Yesus melalui video-video selanjutnya. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.